Nah, ini karena kita diskusi persaudaraan ya. Nah, jadi gini, yang saya masih bingungin, adil itu seperti apa? Adil boleh menikah 4 istri? Adil itu apakah itu juga namanya adil? Oke. Nah, apakah intinya salah satunya adalah bolehkah menikahin laki-laki menikahin dengan 4 istri? Apakah itu juga termasuk adil? Kalau saya bilang itu tidak mungkin adil, gitu loh. Siapa sih wanita yang mau dinikahin dengan suami kita nikah dengan 4 istri? Gitu. Bagi saya, nah itu pertanyaan. Apakah itu namanya adil? Boleh dijelaskan itu dulu. Saya jelaskan dulu nanti di. Iya. Jadi cukup ada. Enggak, lanjut dulu, ya, silakan jawab Bunda. Kita bicara tentang prinsip ajaran. Kita sudah tahu Islam itu ajaran kasih, Islam itu ajaran adil. Itu seperti juga Pak Quraisy sudah membahas banyak tentang itu. Ini kita prinsip utama. Jadi kita tidak, tentu ada hal-hal yang lain kita juga kasih karena itu orang memberikan rahmat. Membalas itu juga memaafkan lebih baik. Nah, kalau masalah poligami sebetulnya Islam itu tidak pernah mengajarkan poligami. Karena Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Yakub juga Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Kemudian Yakub juga 4 istri. Ya, dia poligami. Kemudian Nabi Ibrahim juga poligami. Jadi Islam itu tidak pernah membawa ajaran poligami. Bukan Islam yang berajaran poligami. Islam itu datang untuk membatasi poligami. Untuk membatasi supaya jumlahnya tidak sampai kayak Salomo 700 istri dan 300 gundik gitu. Jadi kalau toh ada poligami tapi dia tidak banyak. Tapi asas satu-satunya agama yang menegakkan asas monogami itu hanya Islam. Tapi jika kamu tidak mampu berbuat adil maka 1 cukuplah bagimu. Dalam surat An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3. Kamu boleh menikahi 4, 3, 2 atau 1. Namun jika kamu tidak mampu berbuat adil, maka 1 cukuplah bagimu. Dan sekali-kali kamu juga tidak mampu berbuat adil. Nah, hukum poligami ini sebetulnya dalam Islam itu darurat. Dia suatu solusi. Kayak kalau dalam pesawat terbang dia tidak bisa, harus dia tenggelam atau skoci dia barulah keluar. Itu aslinya. Kalau toh disalahgunakan itu namanya manusia. Nah, saya ini di kantor saya pernah ada seorang menangis, namanya P. Pagi-pagi datang, wah jerit-jerit nangis-nangis. Saya datangi, kenapa kamu menangis? Dia bilang gini, saya selama ini dijadikan simpanan seorang om-om gitu. Selama 3 tahun saya sudah menggugurkan kandungan 3 kali. Dia bosan, begitu saja saya harus dipakai pesangon 3 bulan, dia ganti yang lain. Nah, itu akan jauh lebih mulia jika dia dinikahi. Karena dia mau hamil, toh diakui. Ya, ini kalau itu darurat. Efeknya apa? Dengan dia free sex boleh, ya. Terus punya simpenan, kita tidak bohong lah. Para pendeta juga punya simpenan itu kita tidak bohong, oknum-oknum pendeta. Banyak laki-laki yang punya simpenan yang tidak dinikahi. Karena ada larangan di situ. Karena lebih baik mereka, karena ada larangan, karena apa? Kalau hamil siapa yang sengsara? Kalau harus menggugurkan kandungan siapa yang sengsara? Banyak wanita dibunuh oleh pacarnya karena tidak ingin istrinya ketahuan. Bertanggung jawab, betul. Bertanggung jawab, itu solusi. Kalau kondisinya sedemikian berat, poligami itu jauh lebih mulia, wanita itu selamat. Karena dia sudah dinikahi, dia kan akan diakui sebagai anak kandungnya. Tidak terjadi tes DNA, ini anak saya bukan, kan yang jadi korban anak. Yang jadi korban sebenarnya siapa? Wanita. Jadi sekali lagi Islam tidak pernah membawa ajaran poligami. Poligami itu sudah ada sejak zaman dulu, soalnya Nabi Adam, karena wanita cuma 1 Hawa. Tapi nabi-nabi itu berpoligami. Dan Islam membatasi jumlah poligami, tidak sampai seperti Salomo 700 istri dan 300 gundik. Banyak sekali yang lain juga berpoligami. Jadi Islam membatasi, dan asas Islam itu monogami. Jika kamu tidak mampu berbuat adil maka 1 saja cukuplah bagimu. Hanya 1 agama di kitab suci yang mengatakan 1 saja cukuplah bagimu, itu hanya Quran. Ya. Tapi kalau di Bible sendiri, Bunda Etika? Kalau dalam ada larangankah untuk menikah? Kalau dalam kitab Perjanjian Baru kan tidak banyak mengulas, karena yang banyak di Perjanjian Lama pasti boleh, karena banyak banyak nabi-nabi memang poligami. Seperti Yakub kan punya 4 istri, ya kan, Lea, Rachel, Bilha dan Zilpa, yang 2 budak tapi sudah jadikan istri. Nah, bagaimana orang bisa berbuat adil? Makanya jika kamu tidak bisa berbuat adil maka cukup 1. Nah, manusia ini kan berusaha berbuat adil nih, jika punya lebih dari 1 istri kan dia berusaha maksimal, walaupun keadaan manusia itu tidak seperti keadaan Allah. Karena itu di dunia itu keadaan semua kan
Tidak, relatif. Keadilan yang sebenarnya itu nanti Allah yang akan menghisab. Jadi seseorang yang adil seperti tadi yang dimenangkan orang Yahudi cerita. Iya, betul. Nah, seorang yang kasih, dia belum tentu bisa adil. Saya Betul. mengutip omongan Quraisy Shihab. Dr. Quraisy Shihab, dia juga dokter di bidang ilmu Al-Quran, cum laude, summa cum laude. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau. Seorang yang adil itu dia pasti memiliki kasih, walaupun kepada musuhnya, walaupun orang Yahudi itu tidak seiman, tapi dia adil, Iya, dia harus adil. dimenangkan, Menegakkan. harus dimenangkan. Iya. Tapi seorang yang kasih belum tentu adil. Betul. Misalnya Gus Muti ini suami saya, sama jenengan bertengkar. Iya. Walaupun saya tahu jenengan yang salah suami saya, misalnya Gus Muti, Iya. saya bela dia karena saya ada kasih sama Iya, suami. betul. Tapi saya tidak bisa adil dalam Betul. hal ini. Jadi seseorang yang kasih belum tentu bisa adil. Seorang yang adil Sudah dia pasti. ada banyak kasih Oh, iya, di situ. betul. Ya, saya mengutip Baik. ucapan tafsir dari Quran. Ada pertanyaan balik dari Bunda Etika untuk 5 menit sudah belum? Nanti kan ada giliran saya. Sudah Ya, 5 menit? nanti saya menanggapi aja. Oke, Ya, oke. jawaban saya udah 5 menit belum? Udah? Udah. Saya berarti habis waktunya. Oh, Iya. kasihan dong. Enggak, silakan. Masalah. Pusing kan? Biar saya ketawa dulu. Jadi gini, banyak yang ada cerita lucu tentang keadilan. Apa? jangan karena ini masalah perasaan wanita. Saya memaklumi. Saya kalau ngisi kajian itu dengan ibu-ibu, ini apa Bu? Al-Qur'an. Ibu taat. Tapi kalau sudah aku baca ayat itu, besok nggak diundang lagi aku. Karena perasaan wanita. Tapi Wanita ada yang salah di situ. tapi apakah perasaan itu akan mengalahkan hukum Allah? Kan di sana jadinya. Betul. Ada yang baperan gitu. Jadi saya juga Oke, ngerti. memaklumi gitu. Tapi ceritanya begini, sebetulnya itu melihatnya bukan dari 1 ke 4, tapi dari banyak ke 4. Oh iya. Jadi dulu itu ya. Seperti Solomon tadi. Ini filsafat ini. Iya. Bagus loh. Perkawinan orang Arab dulu itu istrinya banyak istri, banyak anak, banyak harta, itu kebanggaan. Nah, Islam datang dibatasi sampai 4. Maksimal. Jadi dari banyak ke 4, bukan dari 1 ke 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proses ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari proses sosial karena efek peperangan. Jadi banyak janda-janda itu kan nanti hubungannya dengan anak yatim. Betul. Jadi kalau you mau mengopeni anak yatimnya supaya tidak jadi masalah, ya ibunya you openi sekalian gitu loh. Jadi batasnya berapa? 4 gitu loh. Enggak boleh 5. Enggak. Jadi dari banyak ke 4. Tapi dulu orang Arab banyak, istrinya banyak. Itu budaya orang dulu kan semakin banyak istri, banyak anak, banyak harta, semakin gagah lah gitu. Nah, terus kalau ditanya apakah istri 4 itu adil? Ya adil, buktinya ada yang dinikah sampai istrinya 4 ya biasa-biasa saja. Kan itu, tapi perasaan wanita gue paham lah ya. Yang nggak adil itu justru kalau kalau satu suami 4 istri itu adil, tapi kalau 4 istri kalau satu suami 4 istri, 4 suami 1 istri, itu yang poliandri. Lalu menentukan ayahnya siapa? Nah itu jadi masalah. Masalah baru. Jadi mungkin satu istri itu. bisa cerai, Ya. tapi poligami banyak yang nggak cerai juga, Ya, gitu loh. Saya banyak Mas diskusi dengan teman. Saya kan bukan sekali Jadi dua itu kali pasti ini ya. serangan Islam pasti Iya. poligami. Dia bilang itu poligami bikin masalah. Gue jawab enggak. Ishak itu istrinya 1, tapi Esau dengan Ntar gue bantu. Lanjut, Yesua juga nggak akur. Jadi jangan karena istri 4 terus rumah tangga nggak akur, nggak juga. Istri 1 juga belum tentuan akur. Itu tinggal manajemen hati aja lah itu. Ini Pak Pendeta yang belum berbicara. Silakan Pak Pendeta. Dalam hal ini gue bantu Bu Etika, Atika dan Lai. Bener nih. Ini karena begini loh. Ini jadi momok ya karena ketidakjujuran dari pihak kita Kristen, bahkan pendeta-pendeta tidak mau ngobahin ini gitu loh ya. Jadi seperti yang tadi dibilang Salomo berapa 900 ya? 700 ya? 7 istri. Berarti kalau dia bergaul dengan istrinya yang di 1 Januari ketemu lagi 2 tahun lagi ya? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Ya. Tapi itu langsung jadi loh. Enak juga lah ya. Gundiknya berapa Bunda Tika? 300. Oh 300. Ini fakta tertulis ya. Iya. Fakta tertulis. 3 Nah, tahun jadi untuk kajian lebih lanjutnya memang agak nggak enak juga ya. Tapi ya memang kita harus jujur teman-teman. Kita sebagai orang Kristen juga harus jujur apa adanya.
Haleluya, haleluya. Tadi saya sudah lihat nih, ngintip nih 10 hukum Taurat juga kan, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Tapi memang tidak dikatakan. Sesamamu dalam artian ada LG7 tuh, ada. Sesama LG7 apa tuh? LGBT? Masuk kategori. Oh enggak. Lain. Misalnya gue mengingini istrinya layak gitu. Nah, Boleh. ya. Kalau janda kayak saya boleh dingini gitu. Jadi gini, ini saya bacain ayat ya, saya langsung ya. Ya. Ya, lanjut. Nih, 2 Samuel 12 ayat 8 ini. Ini jarang dikotbahin ya. 2 Samuel 12 ayat 8. Nah, saya harus objektif ya, apa yang tertulis saya bacakan gitu ya. Nah, telah kuberikan ini Nathan kepada Daud ketika Daud mengambil istri panglimanya yang namanya Uria yaitu Sheba ya. Nah, Batseba. jadi ya di situ Daud pun sudah banyak istrinya. Nah, di sini saya bacakan. Telah kuberikan Istri orang lain diambil Daud. istri panglimanya, terus Iya, si panglimanya Panglima ditaruh Uria. di depan biar mati kan Iya, gitu. Nah, Uria, iya. oke. Yang ngambil istrinya siapa ini Bunda? Daud. Raja ya. Raja Daud. Jadi karena Uria cantik sekali, dia ngintip dulu Daud, ngintip mandi. Ah. Itu ada di Mungkin Daud lihat di TikTok kali waktu itu, saya nggak tahu ya. Uria Oke, suaminya. saya bacakan ya. Ini jadi setelah dia mengambil itu, terus suaminya mati oleh karena triknya Daud berhasil strateginya. Ya, akhirnya Tuhan marah dan ngomong ke Nathan. Ketika Tuhan nggak marah, dia nggak langsung ngomong ke Daud. Artinya masalah aib ini Nathan tahu, orang kedua tahu. Oh, iya. Ada baiknya kan sebenarnya begitu ya. Biasanya Tuhan. Biasanya kan Tuhan ngomong langsung nih, jadi orang-orang nggak tahu. Tapi Tuhan ngomong sama Nathan. Malu dong Daud, kan gitu. Nah, sekarang saya baca. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Ya, ini si Nathan menarasikan apa yang dikatakan Yehova kepada Nathan. LAI lah ya. Iya. Oke, lanjut. Ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri, plural ya. Ya, perhatikan ya, ini jujur loh. Iya, betul. Bisa dicek itu bentuknya pakai yotmem nggak di belakang. Nah, Iya. istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Mau di sini Daud, singular. Ya, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, perhatikan. Seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Luar biasa sekali saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luar biasa sekali, kali ini kita melihat sebuah jalannya debat. Tapi saya lebih sependapat kalau ini dikatakan bukan debat. Karena tidak ada sanggah menyanggah antara kedua belah pihak. Tapi lebih tepat ini adalah sebuah diskusi atau obrolan yang penuh manfaat. Kita lihat tadi telah sama-sama cuplikan daripada video antara dua kelompok Islam dan dua orang kelompok Kristen, yang dari Kristen diwakili oleh pendeta Samuel Sihaan dan seorang apologet Kristen yang bernama Deborah Siti Amanah, berhadapan dengan pasangan Islam yaitu dari Gus Mbekti dan Mbak Etika yang dibawakan oleh seorang moderator. Dari sama-sama kita lihat tadi dari perbincangan yang menarik ini kiranya menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita. Apakah bagi kalangan polemikus Kristen atau debater Kristen atau misionaris Kristen yang selama ini menjadikan daripada persoalan ini sebagai alat membangun sebuah narasi yang kurang baik terhadap ajaran Islam. Selama ini kita lihat para misionaris, debater dan sebagainya dari Kristen sering membawakan narasi-narasi seperti ini yang mengatakan bahwa umat Islam itu adalah umat tukang kawin karena di dalam Al-Quran dibolehkan poligami. Sementara mereka mengatakan bahwa umat Kristen itu adalah umat yang beradab, hanya boleh kawin satu saja. Ini framing sebenarnya. Ini framing yang dibangun. Nah, saudara-saudara, dari jalannya diskusi ini kita
melihat bahwa satu fenomena baru, ya, satu fenomena baru seorang pendeta Samuel Sihaan dengan kejujurannya, ya sekali lagi saya katakan dengan kejujurannya, berani mengungkapkan sebuah kebenaran yang ada di dalam kitab Bible sendiri yang sama-sama kita ketahui tadi, bahwa selama ini pendeta itu kurang jujur di dalam menyikapi agamanya, tidak berani menyiarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, tak berani membahas daripada ayat-ayat ini, sehingga di tengah-tengah kita timbul polemik. Tapi kali ini saya rasa dengan kecerdasan perdebatan ini yang diawali dari pertanyaan dari Ibu Deborah Siti Amanah, yang memang itu pertanyaan itu umum dan sering dilontarkan oleh kawan-kawan Kristen. Nah, ini bertujuan untuk memojokkan, membangun framing bahwa Islam itu ajarannya nggak baik dan Kristen itu adalah ajaran baik. Tapi hari ini semua sudah terjawab dan terungkap bahwa di dalam ajaran kedua agama ini adalah ajaran yang hampir mengajarkan hukum perkawinan yang sama, yaitu membenarkan sebuah perkawinan poligami. Jadi kami mereaksi daripada video ini kiranya berharap dan bertujuan bahwa para debater, para polemikus, para misionaris dari kawan-kawan Kristen, hentikanlah membangun framing seperti ini, karena ini kembali memukul kepada diri Anda sekalian. Seperti yang kita lihat dalam rekaman video ini, justru Ibu Deborah Siti Amanah yang tadinya melontarkan sebuah pertanyaan yang dia menganggap bahwa pertanyaan ini adalah uppercut yang begitu kuat sehingga dia bergerakan Islam akan KO. Tapi justru sebaliknya yang terjadi, saudara-saudara. Mitra, teman, pasangan dia berdebat, pendeta Samuel Sihaan mengatakan bahwa dalam hal ini dia membela debater Muslim, yaitu Gus Bekti dan Bu Etika. Jadi marilah kita terus belajar. Soal pilihan agama itu adalah pilihan, tapi kebenaran harus kita letakkan di depan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa like dan subscribe demi kelancaran video channel ilmu kita. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.